Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita penuh sukacita pada hari ini atas berkat dan kemurahan Tuhan. Kita kembali diperkenankan Tuhan untuk menikmati ibadah Minggu pagi Gereja Baptis Indonesia
Sitomoyo 28 November 2021. Kami mewakili seluruh jemaat juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Evangelis Jeki Latu Perista MA dari GBI Efata Babarsari yang pada pagi hari ini sudah berkenan bersama-sama dengan kita dan akan memberikan pelayanan firman. Selamat datang Pak Jeki di Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo, Tuhan memberkati. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang bisa kita terima bersama. Yang pertama, pagi ini ada pembagian sembako bagi keluarga yang membutuhkan. Daftar penerima sembako sudah kami sampaikan melalui grup ketua dan pembina, dan semoga sudah disampaikan kepada seluruh anggota yang membutuhkan. Kita juga ada kunjungan untuk keluarga yang sakit dan lansia yang membutuhkan yang akan dilaksanakan oleh seksi sosial hari ini. Kemudian yang kedua, menyampaikan kembali bahwa kegiatan berbagi kasih Natal akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember dengan sasaran adalah anggota gereja dan warga sekitar yang membutuhkan. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, maka gereja memberi kesempatan kepada KPW maupun kepada perseorangan untuk memberikan persembahan, bisa berupa uang ataupun sembako. Persembahan bisa diberikan di gereja pada hari Minggu atau bisa diberikan langsung kepada salah satu dari seksi sosial dan diakonia. Persembahan ini kami terima sampai dengan tanggal 16 Desember karena pelaksanaan berbagi kasih adalah tanggal 23 Desember. Demikian informasi yang bisa kita terima bersama. Mari kita akan siapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk kita bersama memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Yesus yang mulia. Nyanyian pujian nomor 22 akan kita pujikan ayat 1, 2, dan 4. Pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati dan hormat kami datang kepadamu segenap Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo. Hati kami berlimpah dengan syukur dan sukacita. Kami dengan penuh hormat menghadap Engkau dalam kebaktian kami Minggu pagi pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini, baik juga bagi jemaat yang berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara online. Tuhan, Engkau berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh Tuhan, apa yang kami berikan, pelayanan kami, pujian-pujian kami, hormat kami, sungguh menjadi dupa yang harum, persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Ampuni Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran dan keterbatasan kami. Kami haturkan doa ucapan syukur ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kembali kami menyambut jemaat dalam ibadah Minggu hari ini, jemaat yang berada di gereja, juga jemaat yang berada di rumah masing-masing. Kita percaya baik itu di gereja maupun di rumah kita masing-masing, ketika hati kita dengan tulus hati menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tidak terasa ini adalah minggu terakhir di bulan November, sebentar lagi adalah Natal. Sudahkah kita menyambut Natal di hati kita masing-masing, di rumah kita masing-masing? Kami percaya kita pasti sudah siap untuk menyambut kelahiran Tuhan di dalam hati kita. Kita akan nyatakan pujian sekaligus komitmen kita untuk siap menyambut kehadiran Tuhan kita. Nyanyian pujian nomor 85, Sudah Siapkah Kau Sambut Tuhan. Kita akan pujikan semua ayat. Tuhanmu datanglah
terang, malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Ini ingatan untuk kita bersama. Di bulan November ini kita menggumuli tema Aku adalah milik Kristus yang diambil dari Galatia 3 ayat 29. Aku adalah milik Kristus. Mari kita akan berdiri bersama, kita naikkan doa Bapa kami. Setelah hitungan ketiga bersama-sama kita akan naikkan doa kita. Doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilahkan duduk kembali. Sebagai milik Kristus, tentu keinginan kita masing-masing adalah menyenangkan hati Tuhan, menyerahkan seluruh hati kita untuk dikuduskan hingga layak menjadi anak-anak Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Jeki Latu Perisa, supaya kita masing-masing menyerahkan hati kita menjadi bejana yang siap dibentuk Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Pujian menyenangkanmu akan menyiapkan hati kita. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Dengan segenap hati kita, mari katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku.
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. 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 Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya Bapak Evangelis Jeki Latuperisa MA, disilahkan. Mari kita menundukkan diri dan kita berdoa. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga pada kesempatan minggu pagi yang indah ini juga Tuhan, komitmen kami tetap kami jaga, kami pelihara, karena kami mau bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba akan menyampaikan firman-Mu. Fokuskan kami Tuhan di dalam mendengarkan, bahkan hamba yang akan menyampaikan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, konsentrasi penuh sehingga firman ini tidak percuma dan tidak sia-sia. Begitu kami mendengarkan, kami pun siap untuk merealisasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kok diam-diam saja? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Saya masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk panitia mimbar. Terima kasih untuk perancan dan terima kasih untuk jemaat GBI Sidomulyo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, sampai pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Daniel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu.
Demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sebab itu demi segala bangsa mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap, setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Maka meluaplah kegemaran Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Tetapi ketika orang itu yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang pembacaan ini agak panjang. Ini cerita mengenai iman Sadrak, Mesak dan Abednego. Tema saya pada pagi hari ini, iman tangguh pasti diberkati. Amin. Iman tangguh pasti diberkati. Kalau kita sama-sama sudah membacakan firman Tuhan ini menceritakan tentang iman Sadrak, Mesak dan Abednego. Raja Nabukadnezar membuat sebuah patung yang begitu luar biasa. Tidak tanggung-tanggung dia membuat patung. Ayat yang pertama mengatakan Raja Nabukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikan di wilayah dataran Dura di wilayah Babel. Tidak tanggung-tanggung. Kalau kita melihat pada saat itu ketika seorang raja atau ketika seorang pemimpin, dia mempunyai power yang sangat besar dan luar biasa. Dia akan berpikir ke depan. Kalau ketika saat saya stop untuk menjadi raja, berarti saya akan membuat satu sejarah yang terjadi di dalam hidup ini. Tidak tanggung-tanggung dia membuat patung yang didirikan dari emas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia mendirikan patung itu akan dilakukan yang namanya pentabisan patung atau pengesahan patung
Lalu dia mengundang orang-orang penting di wilayah tersebut. Para penguasa, para bupati, para bendahara, dan orang-orang yang terpenting di wilayah itu. Ketika acara mau dilaksanakan, datanglah orang-orang penting. Lalu disitulah ada komitmen-komitmen tertentu yang dibuat oleh Raja Nabukadnezar. Ketika pada saat pentabisan daripada patung ini, ada syarat yang paling besar. Ketika sahabat tidak menyembah patung ini, akan dimasukin ke dalam perapian yang menyala-nyala. Singkat cerita daripada firman Tuhan ini, terjadilah yang dinamakan dengan pentabisan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam acara tersebut, ketika dipandu oleh MC untuk menyembah patung, semua orang tiarap untuk menyembah patung. Tetapi terlihat ada 3 orang saat itu yang tidak mau menyembah patung, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mendengar, mereka tahu, bahkan mereka sendiri yang pada saat itu tidak menyembah patung. Tetapi kita melihat iman mereka adalah tangguh. Iman mereka adalah kuat. Iman mereka tidak tergoncangkan. Ketika pada saat menyembah patung, 3 orang itu tidak menyembah patung. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan kakak dan kakak beradik. Mereka adalah keluarga-keluarga yang lain-lain. Tetapi ketika kita melihat dengan satu komitmen yang mereka mengambil, bahwa apapun yang terjadi di dalam aturan yang dilakukan oleh Raja Nabukadnezar, mati pun mereka siap. Bapak Ibu, pertaruhkan iman dengan komitmen itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Tetapi kita lihat di dalam firman Tuhan ini dari Daniel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 menekankan kepada kita bahwa iman tangguh pasti akan diberkati. Iman tangguh, iman kokoh, iman kuat pasti akan diberkati Tuhan. Terbukti dengan adanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika aturan itu dibuat oleh Raja Nabukadnezar, mereka siap untuk mati demi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi apa yang Tuhan buat kepada mereka? Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika mereka diangkatkan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, firman Tuhan mengatakan apa? Yang angkat adalah mati duluan. Yang angkat adalah mati duluan. Ketika dimasukin ke dalam perapian yang menyala-nyala, firman Tuhan mengatakan bukan 3 orang tetapi 4 orang. Pertanyaan bagi kita semua yang ada di sini, 1 orang itu adalah siapa? Mau saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, 1 orang itu adalah Tuhan yang bersama dengan mereka. Sehingga ada 4 orang. Lalu ketika mereka dalam perapian yang menyala-nyala, firman Tuhan mengatakan apa? Apapun yang ada dalam tubuh mereka, sampai kepada rambut pun tidak terbakar. Raja geram, dia marah. Kok begitu dahsyat? Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, tidak terbakar. Raja katakan panas apinya dipanaskan 7 kali. Tidak gampang-gampang. 7 kali panas apinya. Tetapi 7 kali panasnya pun tidak terbakar. Bau gosong pun tidak terbau. Pakaian dalam tubuh mereka pun tidak terbakar. Topi, jaket, segala macam dalam tubuh mereka sampai pun kepada rambut tidak terbakar.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai pada akhirnya Raja memberikan apa? Memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena Raja ketika Sadrak, Mesak dan Abednego melakukan hal di dalam komitmen mereka tidak mau menyembah patung, disitulah Raja berpikir, di balik mereka ada siapa? Di balik mereka adalah Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Begitu dahsyat saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa iman tangguh pasti diberkati oleh Tuhan. Zaman sekarang ini zaman sudah sangat susah. Amin. Tidak ada orang yang bilang hidup sekarang ini senang. Apalagi corona ini belum selesai. Benar? Corona belum selesai. Perekonomian kita semakin turun. Semua apa yang menyangkut dengan usaha kita ini semakin turun. Apa-apa sudah susah. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, iman harus tangguh, iman harus kuat. Jangan sampai tergoncangkan. Ketika dengan kondisi sekarang lalu iman kita tidak kuat, itu akan berbahaya bagi kehidupan kita. Kondisi apapun, bukan tergantung kondisi. Kondisi apapun berarti bahwa mau susah mau senang, hidup tetap harus, iman kita harus tetap apa? Tangguh dan kuat. Jangan sampai tergoncangkan dalam kehidupan ini. Jangan sampai tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sampai tergoncangkan iman kita, berarti kita akan pasti lemah di dalam menghadapi kehidupan ini. Kita akan pasti yang namanya akan berdosa. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Api ketika masuk dalam perapian yang menyala-nyala itu tidak ada bahasa lain, tetap bahasanya mati. Mati untuk Tuhan. Tapi nyatanya tidak mati karena adanya Tuhan yang bersama dengan mereka. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman tangguh pasti akan diberkati. Kondisi sekarang adalah kondisi yang susah. Mari pertahankan iman kita. Mari jaga iman kita. Pelihara iman kita yang baik. Jangan sampai kita tergoncangkan dengan situasi kondisi yang ada. Ada satu kesaksian yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Dulu seorang ibu ini Muslim. Ketika dia pacaran dengan seorang Kristen, lalu dia masuk Kristen. Padahal ibu ini sugene luar biasa. Keluarganya keluarga yang mampu luar biasa. Diberkati Tuhan, terjadilah pernikahan Kristen. Ibu ini ambil keputusan untuk masuk Kristen. Ketika masuk Kristen diberkati Tuhan, anak 4 perempuan. Anak 4 perempuan. Anak yang pertama itu baru SMP kelas 3. Anak yang kedua baru SMP kelas 1. Anak yang ketiga baru kelas 4. Anak yang keempat itu baru umur 2 tahun setengah. Singkat cerita, Tuhan mengambil suaminya. Tuhan mengambil suaminya. Ibu ini tergoncangkan luar biasa karena perekonomian keluarga tergoncangkan. Suaminya dipanggil Tuhan. Ibu ini tidak kerja. Dia seorang ibu rumah tangga. Yang mencari nafkah adalah suaminya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan memanggil suaminya pulang ke surga, ibu ini mempunyai keluarga, bapak ibunya yang ada di daerah Jawa Tengah sana itu memberikan penawaran-penawaran yang dahsyat kepada ibu ini. Boh, kamu kembali ke agamamu yang semula. Anak-anakmu nanti tak pelihara. Kamu tidak hidup susah seperti ini. Kamu pilih mana? Apa kamu menderita dengan 4 anak? Tidak tanggung-tanggung, 4 anak perempuan lagi. Pilih mana? Kamu mau kembali ke agamamu yang semula, ataukah kamu hidup seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini penawaran keluarga yang begitu asik. Ini penawaran keluarga yang begitu baik. Karena apa? Orang tuanya masih memperhatikannya. Tapi dengan syarat adalah apa? Kembali ke agamamu yang semula. Ketika terjadi pertemuan keluarga besar, ibu ini diundang dengan 4 anaknya. Dia datang. Begitu dia datang, kakak-kakaknya, adik-adiknya yang haji dan haja, termasuk orang tuanya haji dan haja, mereka memberikan masukan yang baik untuk ibu ini. Yang kakak yang pertama mengatakan, anakmu yang nomor 1 saya pelihara. Yang nomor 2 mengatakan, anakmu yang nomor 2 saya pelihara. Sampai kepada anak yang nomor 4. Jadi hidupmu tidak usah kamu berpikir yang macam-macam. Ini menurut tawaran kehidupan keluarga. Tidak salah. Sangat benar. Karena apa? Keluarganya mau menolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika rapat keluarga besar, ibu ini mengatakan seperti ini, kasih waktu untuk saya mau bicara. Semua yang dilakukan oleh bapak, ibu, kakak dan adik itu baik dan bagus untuk saya. Tapi minta maaf, saya belum bisa menerimanya. Karena saya percaya, saya yakin Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya 4 anak ini, Tuhan Yesus pun akan pasti memberkati anak saya. Bapak Ibu, ini pertarungan iman yang begitu luar biasa. Pertarungan iman yang sangat dahsyat. Boro-boro kita anak 1, anak 2 aja kita udah pusing 7 keliling. Apalagi ini anak 4. Tapi itulah komitmen iman yang dia bisa mengatakan di depan keluarga besarnya, meskipun Tuhan mengambil suami saya, tetapi suami saya adalah Tuhan Yesus Kristus yang bisa menghidupkan saya dan 4 anak saya. Ini komitmen Bapak Ibu. Komitmen ini tidak gampang. Komitmen ini merupakan perjuangan iman yang luar biasa. Saya tidak tahu kalau saat itu dia mengatakan, monggo silakan ambil 4 anak saya mau nikah lagi. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Dia pasti melihat hidup ini sudah susah. Tapi dia bilang apa? Meskipun Tuhan mengambil suami saya percaya, saya yakin suami saya adalah Tuhan Yesus Kristus yang bisa menghidupkan dan memberkati 4 anak saya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, anak 4-nya semua sarjana. Coba dibayangkan, Tuhan membalik hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mustahil apa tidak? Sangat mustahil. Tuhan membalikan itu. Dalam proses kehidupan daripada keluarga ini, Tuhan memberikan kesuksesan bagi keluarga. 4 anaknya semua sarjana Bapak Ibu. Bukan 3 yang sarjana, bukan 2 yang sarjana, tetapi 4 anaknya sarjana. Tuhan memberikan begitu dahsyat dan luar biasa untuk keluarga ini. Bahkan sampai saat dan detik ini, 4 anaknya itu menjadi juragan, bos-bos sampai sekarang.
1 kepala bea cukai di Banjarmasin, 1 kepala perusahaan di Bandung, 1 di BCA sebagai auditor, dan 1 adalah istri saya yang pertama. Puji Tuhan enggak Bapak Ibu? Amin. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu, jangan khawatir dengan hidup ini. Kalau kita khawatir dengan kehidupan ini, kita pasti tidak akan diberkati oleh Tuhan. Apa-apa kita khawatir, apa-apa kita takut, bisa enggak ya? Itu kalau ada penawaran-penawaran begitu bisa dan enggak, itu iblis itu merongrong pemikiran kita. Lalu apa? Kekuatan Tuhan itu dinomor 2-kan, bukan nomor 1. Kita diberikan ujian untuk Tuhan itu apa? Untuk menaik tangga, step by step, selangkah demi selangkah. Kalau kita lolos kita akan pasti naik. Kalau kita lolos kita pasti akan naik. Kalau kita lolos kita pasti akan naik. Bukan berarti baru tangga pertama sudah putus asa, stres. Ya itu kadang-kadang manusiawi kita seperti itu. Tetapi saya mengatakan itu bukan merupakan alasan. Sardat, Mesak dan Abednego, apa yang mereka hadapi? Tidak gampang. Yang mereka hadapi adalah mati, masuk dan dibakar di dalam kuali yang menyala-nyala. Kualinya panasnya tidak tanggung. Ketika panas biasa, raja mengatakan apa? Dipanaskan 7 kali lipat. Mungkin kalau Pertamina itu meledak seperti itu kali ya, panasnya kali ya, kalau saya bayangkan seperti itu. Saya nggak tahu panas 7 kali itu seperti apa. Tetapi kalau menurut saya, analisa saya, 7 kali itu Pertamina meledak itu panas yang paling dahsyat. Yang angkat saja apa? Yang angkat saja apa? Mati. Coba kita bayangkan. Tetapi di dalam perapian yang menyala-nyala ada berapa orang? Ada 4 orang. Itulah kekuatan pertarungan iman yang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita harus kuat. Amin. Iman kita tidak boleh tergoncangkan. Amin. Iman kita jangan terpengaruh kondisi keadaan yang ada. Tetap Tuhan, tetap Tuhan. Itu yang merupakan komitmen kita. Jangan tergoncangkan. Hidup ini masih panjang. Amin. Bukan hidup ini sebentar lagi kita sudah lewat. Memang pasti akan kita mati. Tetapi apa? Di dalam perjuangan kehidupan kita, kita perlu tahu. Disitulah ujian iman kita terjadi. Tergantung kita yang melakukannya. Tergantung kita yang melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anak saya itu aslinya 5 orang, Bapak Ibu. Anak saya aslinya 5. Anak yang pertama lahir, hidupnya cuma 2,5 tahun. Dipanggil Tuhan. Lama hidupnya bukan di rumah, tapi lama hidupnya di rumah sakit Bethesda. Bola-balik masuk rumah sakit Bethesda, tidak sembuh. Masuk panterapi bola-balik tidak sembuh. Masuk Sarjito bola-balik tidak sembuh. Terakhir masuk di Bethesda, dipanggil Tuhan, meninggal. Umur 2,5 tahun. Saya masih ingat zaman dulu itu tahun 99. 99, 2001. Saya sampai lupa. Keluar rumah sakit itu saya harus bayar 150 juta. Tahun itu. Keluar rumah sakit, kalau hidup mau bayar miliaran pun tetap sukacita. Amin. Keluar rumah sakit, ambil mayat, bayar 150 juta. Sukacita apa? Bagaimana itu bahasanya? Tetap harus sukacita. Amin. Karena berkat itu dari Tuhan. Amin. Proses lahirnya anak yang kedua, cuma 1 hari umurnya. Istri saya melahirkan, selesai melahirkan, besoknya Tuhan mengambil anak saya yang kedua, laki-laki, namanya Timotius. Anak yang pertama namanya Jayesinda.
saya mulai berpikir, dahsyat juga ujian keluarga ini. Tapi saya selalu bersuka cita. Singkat cerita, lahirnya anak yang ketiga. Umurnya 7,5 bulan. Diambil Tuhan lagi. Saya sudah mulai depresi. Saya stres. Saya bilang, Tuhan, kok 1, 2, 3 diambil Tuhan? Tapi disitulah Bapak Ibu, kekuatan iman saya diuji oleh Tuhan bersama dengan istri saya. 1, 2, 3 berturut-turut diambil Tuhan. Aku masih ingat sampai sekarang. Bapak saya itu dan ibu itu, mami dan papi, ketika anak pertama meninggal, saya panggil datang, ngomongnya masih enak, masih kasih nasihat. Meninggal anak kedua ngomongnya sudah gak enak. Meninggal anak ketiga ngomongnya tidak enak. Kok anakmu lahir mati, anakmu lahir mati, anakmu lahir mati, ada apa dengan keluargamu? Saya mulai berpikir, wah, stres juga kehidupan ini. 3 anak turut-turut diambil Tuhan. Terjadilah rapat keluarga. Saya, istri saya, papi dan mami, kita berempat. Ayah saya sudah almarhum 2011. Itu saya masih ingat katanya, kamu diberkati Tuhan, kalau kamu gak punya keturunan, kamu mau apa? Celetuplah ayahku, cerailah istrimu. Wah, saya bilang, kok orang tua gak kasih masukan yang baik, gak kasih ini yang baik, malah disarankan cerailah istrimu. Saya hari itu juga saya berpikir stres. Istri saya tendang kaki saya saat rapat, tak, saya kaget. Dia menunduk. Karena istri saya orang Jogja, namanya Bu Eko. Dia cuma menunduk. Dia menangis. Terus saya bisa saat itu saya tunduk dan saya bilang, Tuhan, kasih hikmat untuk saya. Apa yang harus saya ngomong kepada bapak dan ibu saya? Ya memang secara manusiawi mereka kecewa. Lah, kakak-kakakmu, adik-adikmu anaknya lahir sehat-sehat. Semua lahir sehat. Kamu aja yang lahir mati kayak wedus wae. Ya kan? Lahir mati. Wah, aku juga berpikir stres juga ini. Tapi ya puji Tuhan, saya cuma bisa bilang buat orang tua saya, hidup saya masih panjang. Saya percaya Tuhan akan memberkati saya dengan keluarga saya. Tuhan akan menggantikan anak-anak buat saya. Dan papi dan mami tidak usah khawatir. Kehidupan saya masih panjang. Itu salah satu seruan atau salah satu ucapan komitmen saya dengan Tuhan saat itu. Dan saya bisa menguatkan keluarga saya. Padahal saya memang lagi stres. Tapi saya minta Tuhan, apa yang harus saya bicarakan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Singkat cerita daripada keluarga saya, Tuhan memberikan 2 anak. Anak yang pintar-pintar, yang cantik, yang ganteng. Wah, itulah kebaikan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dan saya merasakan memang ujian Tuhan itu ya seperti itu. Tergantung kita yang menerimanya. Apakah kita kuat atau tidak. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, sepanjang kehidupan kita diuji oleh Tuhan, mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Bukan sepanjang iman kita diuji lalu kita semakin jauh daripada Tuhan. Habislah kehidupan kita. Harus semakin kuat. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat tergoncangkan dengan kehidupan keluarga saya. Tetapi saya bilang, Tuhan, masa kamu seperti ini terus? Saya berdoa, saya mulai ambil komitmen melayani Tuhan. Yang tadinya malas baca Alkitab, sudah mulai komitmen dengan Tuhan baca Alkitab setiap hari. Yang tadinya malas berdoa, sudah mulai komitmen dengan Tuhan setiap hari harus berdoa. Yang tadinya malas dengar lagu rohani, khotbah, sudah komitmen dengan Tuhan. Itu yang merupakan kekuatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Amin.
Jadi kalau semakin kita diuji Tuhan, mari kita bikin komitmen dengan Tuhan. Yang tadinya malas-malas baca Alkitab, bikin komitmen dengan Tuhan. Masakah 1 kali 24 jam tidak ada waktu kita dengan Tuhan khusus untuk membacakan Alkitab. Paling tidak 1 hari 1 pasal. Yang tadinya malas-malas berdoa, mari kita bikin komitmen dengan Tuhan. Bukan cuma berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, itu sudah biasa. Itu bukan komitmen, itu kebiasaan yang baik. Tetapi saya mau katakan komitmen adalah cari waktu-waktu yang tepat, lalu datang berdoa, minta Tuhan. Yang tadinya malas-malas ke gereja, persekutuan, WBI, PBI dan lain-lain, malas-malas, bikin komitmen dengan Tuhan. Supaya apa? Semakin kita itu dikuatkan dengan kehidupan seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman tangguh pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, iman tangguh diberkati oleh Tuhan. Kok yang sini iman tangguh, yang belakang enggak iman tangguh. Coba kita katakan kiri kanan kita, iman tangguh diberkati oleh Tuhan. Katakan muka belakang kiri kanan kita kepada Tuhan. Amin. Semua kehidupan yang kita lakukan dalam hidup ini pasti akan ada ujian. Amin. Pasti akan ada ujian. Itu ujian ringan, sedang, berat. Pasti akan kita hadapi itu. Dan ketika kita masih hidup di dunia ini, tidak ada ujian yang terlepas dalam kehidupan kita. Amin. Selesai masalah, muncul masalah baru. Selesai masalah, muncul masalah baru. Selesai masalah, muncul masalah baru. Pertanyaannya bagi kita, ketika kita menghadapi itu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, iman kita harus tangguh, harus kuat. Pasti kita diberkati. Itulah pengalaman hidup. Ketika pengalaman hidup, kita bisa bersaksi kepada orang lain. Kita bisa bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Sadrak, Mesak dan Abednego punya iman yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati mereka. Raja Nebukadnezar mengagumi Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Saya tidak tahu kalau sampai saat itu ketika mereka tunduk untuk menyembah patung, apa yang terjadi. Mereka mungkin tidak akan dinaikkan pangkat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi itulah kehidupan firman Tuhan. Daniel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Iman tangguh pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan kepada jemaat Sidomulyo ini juga Tuhan. Ketika menghadapi masalah, satu hal yang perlu kami lihat, iman kami harus kuat, tidak tergoncangkan dalam hidup ini. Iman kami harus tangguh supaya tidak tergoncangkan dalam kehidupan ini. Dan kami harus kuat untuk menghadapinya di dalam kehidupan ini. Jamah kami Tuhan, berkati kami Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat diimplementasikan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bukan cuma mendengarkan, kuping kiri keluar ke kuping kiri, kuping kiri masuk kuping tengah, masuk kuping kanan, dia keluar firman ini. Tetapi mau masuk dalam kuping kiri, tertanam dalam pemikiran, bahkan dalam hati, sehingga bisa melakukan firman Tuhan ini. Tuhan izinkan semua ujian ini terjadi dalam hidup ini. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, iman tangguh pasti diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Evangelis Jeki Latuparisa, MA, atas firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Iman tangguh pasti akan diberkati. Sepanjang hidup kita pasti penuh dengan cobaan, ujian, tetapi bagaimana kita semakin melekat kepada Tuhan kita, memupuk iman kita semakin kuat. Dalam kehidupan kita, setiap ujian kita semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kita, menyatakan komitmen kita untuk terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita akan menyatakan komitmen kita untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, lupakan perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, lupakan perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kepada Bapak Jeki, kami mohon berkenan untuk memberikan doa penutup dan doa berkat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dan terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan ini. Kami angkatkan syukur beribu-ribu syukur kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kami minta pertolongan yang daripada Tuhan. Kami minta penjagaan yang daripada Tuhan terhadap
kehidupan kami, keluarga kami, suami, istri, anak kami, orang tua kami. Tuhan memberkati kami masing-masing. Bahkan Tuhan memberkati segala apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami masing-masing. Yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Jamaah itu dari ujung rambut sampai di telapak kaki. Darah Yesus yang suci itu adalah dalam tubuh-tubuh kami. Supaya kami diberikan kekuatan sehat yang daripada Tuhan. Perekonomian keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mau memulihkan akan perekonomian keluarga kami, Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami, sebagai wira swasta, sebagai pengusaha, pegawai, Tuhan mau memberkati apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan. Supaya perekonomian kami ini juga Tuhan tidak terganggu. Perekonomian kami menjadi baik, perekonomian kami menjadi bagus, sehingga apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan, Engkau menjawab ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk segala pergumulan kami. Kami tidak tahu jemaat yang ada di sini punya pergumulan demi pergumulan. Tetapi kami percaya ketika mereka berharap, bersandar, berpasrah kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, tidak boleh susah. Karena kami punya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan ekstra dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Persembahan yang sudah kami berikan juga Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menjamah. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dalam segala usaha-usaha. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bisa duduk kembali, tapi mohon tidak meninggalkan ruangan ini karena kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dari seksi ibadah mengenai rangkaian kegiatan Natal 2021 di gereja kita. Mungkin kepada Mbak Asna mewakili seksi ibadah, monggo disilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sidomulyo, baik jemaat yang ada di gereja dan juga jemaat yang ada di rumah. Izinkan saya mewakili gereja melalui bidang ibadah akan menyampaikan agenda dan kegiatan Natal di gereja kita tahun 2021. Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja bisa memperhatikan PowerPoint dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa menyaksikan tampilan yang ada di layar. Untuk agenda dan kegiatan Natal di gereja kita tahun 2021 ini, gereja mengambil tema Dia Datang untuk Melayani yang diambil dari Lukas 1 ayat 38. Kemudian melihat situasi, kondisi, dan perkembangan COVID-19 terkini, maka gereja memutuskan untuk menyesuaikan
Segala kegiatan serta pelaksanaan ibadah Natal menjadi sebagai berikut. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan dan agenda yang akan kita laksanakan selama bulan Desember. Yang pertama itu ada tanggal 12 Desember akan diawali oleh Natal Sekolah Minggu. Nah, untuk teknis dan acaranya kemarin minggu yang lalu sudah disampaikan oleh seksi Sekolah Minggu. Kemudian tanggal 19 itu ada pendistribusian amplop persembahan palungan. Nah, ini nanti akan dikoordinasi oleh ketua-ketua KPW bersamaan setelah menyerahkan persembahan ke gereja. Jadi besok hari Minggu tanggal 19 Desember kami dari seksi ibadah akan mempersiapkan amplop persembahan palungan yang sudah bisa diambil oleh ketua-ketua KPW. Kemudian untuk tanggal 20 ini akan diadakan Natal WBI. Info selengkapnya akan disampaikan oleh WBI. Kemudian tanggal 23 itu akan dilaksanakan berbagi kasih yang akan dikoordinatori oleh seksi sosial. Kemudian tanggal 24 itu akan diadakan GR, gladi bersih, ibadah. Ini nanti akan dikoordinatori oleh seksi ibadah dan juga seksi acara di gereja kita. Kemudian untuk tanggal 25, ya tanggal 25 itu kebetulan harinya adalah hari Sabtu. Akan diadakan doa syukur keluarga dan penyerahan persembahan palungan. Jadi tanggal 25 pagi gereja dibuka mulai jam 8 sampai dengan jam 10. Bapak Ibu Saudara boleh menggunakan waktu baik pribadi ataupun keluarga datang di gereja begitu untuk menyampaikan doa syukur dan juga menyerahkan persembahan palungan. Kemudian tanggal 25 siang, jadi setelah doa syukur jam 11 pagi, ada pendistribusian anggur perjamuan. Ini dilaksanakan jam 11, akan dikoordinatori oleh ketua-ketua KPW. Kemudian tanggal 26 ini hari Minggu, akan dilaksanakan, tanggal 25, masih tanggal 25 sore harinya itu akan ada korling. Jadi kalau pagi kita datang ke gereja untuk berdoa syukur, kemudian sore harinya akan dilayani oleh teman-teman PKMP dalam korling. Akan dimulai jam 5 sore sampai dengan selesai, dilayani oleh teman-teman PKMP, dan kami mohon maaf tidak akan melibatkan anak-anak sekolah minggu, mengingat ini sudah memasuki masa PPKM dan juga kami menjaga protokol kesehatan, jadi mohon maaf kami tidak melibatkan anak-anak sekolah minggu. Kemudian yang menjadi perhatian selanjutnya, kami himbau dan kami mohon kepada keluarga untuk tidak menyediakan konsumsi yang bisa dinikmati di tempat. Jadi kami nanti hanya akan korling, menyampaikan informasi dan juga memuji Tuhan. Setelah itu kami akan melanjutkan perjalanan ke rumah jemaat selanjutnya. Dan dengan seperti itu kami juga akan menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. Itu untuk korling tanggal 25, kemudian tanggal 26 pagi akan ada ibadah Natal dan upacara perjamuan Tuhan. Ini akan dilaksanakan jam 7 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Asek Gideon Sarjana Teologia. Kemudian jemaat beribadah bersama-sama dengan KPW-nya masing-masing. Jadi seperti ibadah Paskah tahun ini dan ibadah Natal tahun ini juga sama, kita masih akan melakukan ibadah secara online begitu, bersama dengan anggota KPW-nya masing-masing. Apabila KPW-nya dirasa cukup besar, itu bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti akan dikoordinasikan oleh ketua-ketua KPW dan pembina-pembina KPW-nya. Kemudian pembina KPW akan membantu melayani perjamuan Tuhan di KPW setempat, tentu dengan panduan dari tayangan ibadah yang ada di gereja. Yang akan memimpin nanti tetap Bapak Pendeta Asek,
Bapak Pembina akan membantu melayani perjamuan yang ada di rumah, seperti itu. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, KPW yang besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok dengan menyesuaikan tempat. Tentunya supaya kita juga tetap bisa menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Kemudian yang selanjutnya, panitia perancang yang tidak bertugas di KPW akan beribadah di gereja. Itu untuk ibadah tanggal 26, ibadah tanggal 26 ini bertepatan juga hari Minggu, jadi kita beribadah Natal dan melakukan perayaan Natal di tanggal 26 pagi. Kemudian untuk agenda kegiatan yang terakhir adalah ibadah tutup tahun, ini akan dilaksanakan tanggal 31 Desember pukul 18 atau jam 6 sore secara live streaming. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada informasi yang belum jelas atau belum bisa dipahami, nanti bisa bertanya langsung kepada saya atau melalui sekretariat gereja. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Monggo bisa secara teratur meninggalkan ruangan gereja ini. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur